lagi di program Sik Asik bareng aku Siva yang tentunya bakal ngasih tahu kalian 6 informasi menarik dan asik-asik tentunya. Gak kerasa ya, sekarang kita udah memasuki bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Buat kalian yang beragama Islam, semoga bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan lancar. Awas, jangan bolong-bolong puasanya. Nah, untuk di episode kali ini, aku bakal ngasih tahu kalian informasi yang berkaitan sama bulan suci Ramadan nih. Ada yang tahu nggak kira-kira informasi tentang apa? Yap, kali ini aku bakal ngasih tahu kalian tentang tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia ketika menyambut bulan suci Ramadan. Kira-kira ada tradisi apa aja ya? Nah, daripada kelamaan, yuk langsung aja aku kasih tahu informasi tentang 6 tradisi menyambut Ramadan di Indonesia versi Jabar Express ID. Check it out. Yang pertama, ada tradisi nyorok dari Betawi. Nyorok merupakan tradisi menyambut bulan suci Ramadan yang sangat lekat kaitannya dengan masyarakat Betawi di Jakarta. Melansir dari berbagai sumber, tradisi nyorok ini dilakukan dengan berbagai bingkisan berupa makanan yang dikirimkan ke sanak saudara dan keluarga yang tinggal berjauhan. Bingkisan makanan yang dikirimkan sendiri biasanya terdiri dari kue atau berbagai bahan makanan mentah seperti gula, susu, kopi, beras, ikan, terus juga ada bandeng dan daging kerbau. Nah, tradisi ini biasanya dilakukan sebagai tanda penghormatan dari orang yang usianya lebih muda ke orang yang usianya lebih tua. Tradisi nyorok ini juga biasanya dilakukan oleh pasangan yang baru menikah ke orang tua mereka masing-masing. Banyak sumber literasi menyebutkan bahwa tradisi nyorok ini berasal dari tradisi sedekah bumi dan baritan, di mana keduanya merupakan upacara adat yang menjadi cerminan terhadap interaksi manusia, lingkungan, dan kepercayaan terhadap Sang Pencipta. Tujuan dari tradisi nyorok ialah untuk mengingatkan bahwa bulan suci Ramadan akan segera datang. Dan bulan Ramadan ini merupakan bulan untuk saling mempererat silaturahmi. Buat kalian yang dari Jakarta gimana nih? Kemarin ngelakuin tradisi nyorok gak? Selanjutnya ada tradisi padusan dari Jawa. Tradisi menyambut Ramadan yang populer di Indonesia selanjutnya ialah padusan. Tradisi padusan ini berasal dari adus yang memiliki arti mandi dalam bahasa Jawa. Tradisi padusan sendiri memiliki makna untuk menyucikan diri dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mengutip dari laman resmi Republik Indonesia, tradisi padusan ini dilakukan secara turun-temurun dengan cara berendam atau mandi di sumur-sumur atau sumber mata air. Tradisi padusan tentunya sudah tidak asing lagi nih di telinga masyarakat Jawa. Ketika tradisi padusan dilaksanakan, orang akan berbondong-bondong ke sebuah tempat permandian untuk mandi dan berendam. Tujuannya adalah agar dapat menjalani ibadah puasa Ramadan dalam kebersihan atau suci. Tak hanya itu, tradisi padusan ini juga menjadi medium introspeksi diri atas berbagai kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Nah, untuk itulah pada dasarnya tradisi padusan ini disarankan dilakukan di tempat yang sepi. Oh iya, beberapa sumber mata air alami di Jawa Tengah dan di Yogyakarta kerap menjadi lokasi tradisi padusan ini loh. Kalian yang dari Jawa, kemarin udah padusan di mana nih? Tulis ya di kolom komentar. Yang ketiga, ada tradisi munggahan dari Jawa Barat. Nah, untuk tradisi yang satu ini ada di Jawa Barat nih. Munggahan merupakan tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat sebagai bagian dari penyambutan akan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, masyarakat Sunda di Jawa Barat sendiri biasanya melakukan munggahan ini sekitar 1 atau 2 hari sebelum bulan suci Ramadan dimulai. Pada pelaksanaannya, mereka akan saling berkumpul bersama keluarga untuk mengadakan makan bersama, ziarah kubur, atau membersihkan tempat ibadah. Bahkan nih ya, pada zaman dulu, masyarakat Sunda biasanya, terutama nih anak laki-laki, akan pergi ke sungai untuk mandi. Hal ini sebagai tanda atau simbol membersihkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Mirip-mirip ya sama tradisi padusan yang tadi. Nah, munggahan sendiri berasal dari kata unggah yang berarti naik.
Munggahan ini mempunyai makna naik ke bulan yang suci atau bulan yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Tradisi munggahan ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membersihkan diri dari hal-hal buruk dan segala kesalahan yang telah dilakukan selama 1 tahun sebelumnya. Gimana nih wargi Jabar? Kemarin munggahan gak nih sama keluarga kalian? Oke, next ada tradisi megang dari Aceh. Aceh sendiri dikenal sebagai daerah di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Karena itulah sudah pasti Aceh memiliki berbagai tradisi dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Nah, salah satu tradisi menyambut Ramadan yang paling terkenal ialah tradisi megang. Mengutip dari laman resmi Pemkot Banda Aceh, tradisi megang ini disebut telah muncul bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Aceh, yaitu terjadi sekitar abad ke-14. Secara harfiah, megang sendiri berarti memulai puasa. Megang ini dilakukan dengan cara mengonsumsi hidangan dari bahan daging, terutama daging sapi. Tradisi megang sendiri merupakan bentuk persiapan fisik dan mental bagi umat muslim di Aceh sebelum memulai ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Nah, karena itulah biasanya menjelang megang, masyarakat Aceh akan berbondong-bondong nih memenuhi pasar untuk mencari daging sapi. Di Aceh sendiri, megang merupakan tradisi di mana mereka akan memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat, dan anak yatim piatu. Biasanya juga saat tradisi megang ini, diadakan penyembelihan kurban berupa sapi atau kambing seperti yang dilakukan pada hari raya kurban. Nah, tradisi megang ini biasanya dilakukan 3 kali dalam setahun loh. Di antaranya ialah pada 2 hari sebelum bulan suci Ramadan, 2 hari jelang Idul Fitri, dan juga 2 hari jelang Idul Adha. Ngomong-ngomong, ada nggak nih kalian yang dari Aceh? Absen dong di kolom komentar. Yang kelima, ada tradisi Malamang dari Sumatera Barat. Tradisi menyambut Ramadan di Indonesia selanjutnya ialah Malamang yang menjadi salah satu ciri khas masyarakat Sumatera Barat. Nah, Malamang sendiri merupakan tradisi unik dalam menyambut bulan suci Ramadan. Malamang merupakan tradisi yang dilakukan dengan menghidangkan hidangan lemang yang terbuat dari beras ketan hitam atau beras ketan merah. Selain untuk menyambut bulan Ramadan, lemang juga menjadi simbol disenggarakannya Maulid Nabi. Tradisi Malamang ini harus dikerjakan oleh banyak orang loh. Emangnya kenapa ya harus banyak orang? Nah, hal ini dikarenakan ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam tradisi Malamang ini. Di antaranya, seperti mencari bambu sebagai tempat adonan lemang, mencari kayu bakar untuk memagang lemang, serta mempersiapkan bahan pembuatan lemang. Jadi sangat diperlukan ya untuk kerjasama banyak orang dalam proses pembuatan lemang ini. Wah, lumayan capek juga ya, berarti persiapan sampai nanti selesainya. Oh iya, melansir dari berbagai sumber, banyak yang menyebutkan bahwa tradisi Malamang ini dibawa oleh Syekh Burhanuddin, yang merupakan pembawa ajaran Islam di Minangkabau. Jadi pengen deh makan lemang. Siapa yang mau ngajak ya? Oke, yang terakhir ada tradisi Surumaca dari Sulawesi Selatan. Surumaca ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh umat muslim di Sulawesi Selatan, khususnya adalah suku Bugis Makassar, sebagai tradisi menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Surumaca sendiri berasal dari bahasa lokal Sulawesi Selatan yang memiliki arti membaca bersama. Mengutip dari laman resmi Kemenag, Surumaca sendiri berarti membaca doa bersama yang ditujukan pada para leluhur mereka yang telah meninggalkan kehidupannya terlebih dahulu. Tradisi Surumaca ini dilaksanakan pada malam pertama bulan suci Ramadan yang dilakukan di masjid atau musola yang ada di berbagai desa di Sulawesi Selatan. Masyarakat akan berkumpul ke tempat ibadah untuk membacakan doa secara bersama-sama. Nah, jadi Surumaca ini merupakan tradisi menyambut Ramadan dengan berdoa bersama dari masyarakat Bugis kepada para leluhur dan anggota keluarga yang ditinggalkan agar selamat di dunia dan akhirat. Oh iya, dalam kesempatan yang sama, berbagai masakan khas Bugis juga tersedia untuk disantap bersama dalam tradisi Surumaca ini. Nah, itu dia 6 tradisi menyambut bulan suci Ramadan di Indonesia versi Jabar Express ID. Gimana? Tradisi yang dari daerah kalian ada nggak nih?
Sebenarnya masih banyak ya tradisi menyambut Ramadan di Indonesia ini. Tapi sayang, aku cuma bisa ngasih tahu kalian 6 aja nih. Kan nama programnya Sik Asik. Nah, kalau kalian tahu tradisi menyambut Ramadan lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Biar yang lain juga bisa tahu tentang tradisi menyambut Ramadan selain yang udah aku sebutin tadi. Oke, mungkin segini aja ya untuk episode Sik Asik kali ini. Seperti biasa, kalau kalian punya saran untuk informasi apa yang harus aku bahas di episode selanjutnya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah, oke? Jangan lupa juga buat like dan share video ini kalau kalian suka dengan program Sik Asik dan informasi-informasi yang aku kasih tadi ya. Oh iya, pastiin juga kalian subscribe channel YouTube Jabar Express ID supaya kalian gak kelewatan kalau kita upload video Sik Asik episode selanjutnya. Pokoknya jangan sampai kelewatan dan ketemu lagi sama aku di Sik Asik episode selanjutnya, dan semoga buat kalian yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini bisa menjalankannya sampai selesai dan lancar. Oke? See you!